kita Ustaz Ahmad Said Gokalo yang saat ini telah berada di tengah-tengah kita. Semoga nanti kita akan dengarkan sama beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk meningkat waktu, kami persilakan untuk naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil, sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil. Yang artinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tiada pada hari itu perlindungan selain perlindungannya. Salah satu dari ke-7 orang tersebut adalah pemimpin yang adil. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang adil akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Pemimpin yang adil sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Pemimpin yang adil akan lebih terjamin ketentraman dalam masyarakat dibanding pemimpin yang tidak adil atau zalim. Banyak pemimpin yang kehilangan legitimasinya dan kemudian jatuh karena ketidakadilannya. Pemimpin yang tidak adil sudah pasti tidak disuka oleh rakyatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan sipil dan instabilitas. Dalam kaitan itu, Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 8 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menegaskan kita bahwa berlaku adil sangat dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang bertakwa apabila seorang tidak bisa bersikap adil dalam kepemimpinannya. Padahal setiap dari kita adalah pemimpin. Oleh karena itu, siapapun dituntut berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya dalam skala kecil seperti keluarga. Suami adalah pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang suami harus berlaku adil kepada anggota keluarganya. Sebagai anak tertua dalam keluarga, seseorang kakak harus adil terhadap adik-adiknya. Sebagai pemimpin dalam suatu lembaga atau wilayah tertentu seperti kota, provinsi, ataupun negara, seseorang harus berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu contoh sikap yang bertentangan dengan prinsip keadilan adalah sikap pilih kasih. Sikap seperti ini tidak adil karena berarti sikap diskriminatif kepada orang lain. Islam menolak hal seperti itu sebab Islam menekankan keadilan meskipun terhadap orang yang kita benci sekalipun. Orang yang kita benci sekalipun, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran suratul Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Ayat di atas sangat jelas menekankan bahwa keadilan tidak boleh pandang bulu. Tidak dibenarkan seseorang hanya berlaku adil kepada dirinya sendiri dan keluarga, sementara kepada orang lain bertindak tidak adil. Dalam Islam, keadilan berlaku untuk semua tanpa memandang asal-usul keturunan, suku maupun golongan. Seperti itulah yang diterapkan Rasulullah SAW dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Seperti ketika menengahi ketegangan antar suku yang hampir menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka. Waktu itu, orang-orang Quraisy di Mekah berselisih tentang suku mana yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semulanya ketika Ka'bah setelah pindah dari tempatnya karena terbawa arus banjir. Masing-masing suku mengklaim paling berhak mendapatkan kehormatan mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Ancaman pertumpahan darah akhirnya bisa dihindarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dipercaya menengahi persoalan tersebut. Beliau meletakkan Hajar Aswad di kain serbannya, kemudian meminta semua pemimpin suku ikut mengangkat bersama-sama dengan memegangi kain tersebut. Cara seperti ini memungkinkan semua pihak terlibat. Keterlibatan semua pihak ini menjadikan mereka semua rukun dan bergotong royong untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka semua puas dengan solusi yang ditawarkan Rasul SAW, meski usia beliau waktu itu baru 35 tahun. Cara mengatasi persoalan seperti itu sekarang ini dikenal dengan win-win solution, di mana tidak ada satu pihak pun yang dimenangkan, di mana satu pihak pun di antara pihak-pihak yang berselisih tiada yang merasa dikalahkan. Sebaliknya, mereka semua merasa menang meski tidak ada pihak yang mereka kalahkan. Win-win solution adalah salah satu contoh dari Nabi SAW tentang bagaimana menyelesaikan suatu persoalan secara adil. Banyak kasus di dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga, tidak bisa terselesaikan dengan baik atau mengalami kebuntuan karena memang penyelesaiannya tidak adil dan tidak pula memenuhi rasa keadilan. Memang keadilan hanya bisa dilahirkan dari para pemimpin, termasuk para hakim yang adil. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah SAW sangat menekankan berlakunya prinsip keadilan di tengah-tengah masyarakat. Beliau menunjukkan kesalahan para pemimpin di zaman jahiliyah yang tidak menghukum orang-orang elit yang mencuri. Tetapi apabila orang-orang rendahan atau rakyat jelata mencuri, mereka menjatuhkan hukuman. Beliau mengecam hal itu dan menyampaikannya dalam suatu khutbah sebagaimana tertuang dalam hadis beliau yang diriwayatkan Muslim.
Ayyuhan nas, innama ahlaka alladhi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membuat rusak orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukum had. Apa yang dikecam Rasul SAW pada zaman jahiliyah di atas terulang kembali di zaman kita. Bahkan mungkin lebih parah di zaman kita sekarang. Ada koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah, bebas, bahkan didiskon hukumannya. Karena sementara rakyat jelata yang hanya mencuri seekor ayam atau kambing harus mendekam di penjara selama beberapa lama setelah menjalani proses hukum. Ini pertanda buruknya kepemimpinan di bidang penegakan hukum, di mana hukum lebih ditegakkan untuk kalangan bawah dan tidak untuk kalangan atas. Keadaan seperti itu bisa meresahkan masyarakat yang berdampak pada instabilitas negara. Imam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, seorang raja atau pemimpin yang adil akan bertahan dalam kepemimpinannya meskipun dia seorang kafir. Sedangkan raja atau pemimpin yang tidak adil atau zalim tidak akan bertahan walau dia seorang muslim. Sidang Jum'ah yang berbahagia, dalam hubungannya dengan keluarga terkait prinsip keadilan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waimullah, law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad di dalam tangannya, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Hadis di atas merupakan komitmen beliau untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Sekalipun anak turun beliau sendiri seperti Fatimah, beliau bersumpah akan memotong tangan Fatimah jika terbukti melakukan pencurian demi tegaknya keadilan dalam masyarakat yang beliau pimpin. Sidang Jum'ah rahimakumullah, menjadi pemimpin yang adil memanglah tidak mudah karena berat sekali tantangannya. Tantangan bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Justru karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepada setiap pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dengan baik kelak di hari kiamat. Di saat itu tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali perlindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan menjadi inspirasi bagaimana menjadi pemimpin yang adil. Setiap orang adalah pemimpin, maka setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam menegakkan keadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zamratil ibadatil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at
واعلموا أن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة